Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, hadirin Bapak Ibu semua yang oleh Allah, sehat-sehat semua Bu? Alhamdulillah. Ini pagi hari ini kita doakan semoga Allah berikan segera kesembuhan kepada Bu Adina. Allah hadirkan bisa kembali lagi, nanti bisa kembali belajar bersama kita semua. Ibu-ibu semua, di pertemuan pertama, silaturahmi pertama saya menyampaikan tentang keutamaan mempelajari Asmaul Husna. Nah, ini diantara cabang ilmu tauhid yang penting sekali untuk kita kaji. Karena kadang saya itu merenung, hadirin, bagaimana mungkin saya bisa merasakan kenikmatan ibadah yang setiap hari bersujud kepada Allah, namun ternyata saya tidak mengenal Allah. Siapa Allah, bagaimana sifat-sifatnya. Nah, maka kayaknya wajib sekali bagi kita untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini penting sekali untuk kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Tapi di dalam Al-Quran, Allah sudah sampaikan, Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Berdoalah kalian kepada Allah dan sebutlah Allah Ar-Rahman, dan milik Allah lah seluruh nama-nama Asmaul Husna, nama-nama yang paling mulia, nama-nama Allah yang paling baik. Atau hadis Nabi yang sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina ismah. Sungguh Allah itu punya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mempelajari, memahami, mengamalkan 99 nama itu, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Nah, ini di siang hari ini insyaallah kita akan satu persatu Bapak Ibu semua mengenal nama dan sifat Allah. Semoga ini jadi wasilah surga kita semua ya. Karena mahal sekali hadirin ilmu ini, ilmu tentang Asmaul Husna itu. Dan saya ketika mulai banyak membaca kitab-kitab karya para ulama tentang Asmaul Husna, baru tersadar ternyata mempelajari Asmaul Husna itu bukan hanya berkaitan dengan akidah saja. Bahkan ketika kita mempelajari Asmaul Husna, itu dampak besarnya untuk akhlak kita besar sekali. Bahkan dampak untuk ibadah kita itu besar sekali. Saya rasakan ketika mempelajari Asmaul Husna. Nah, ini pentingnya mempelajari Asmaul Husna. Ibu-ibu semua, tolong buka halaman ke-6. Ini untuk keutamaan mempelajari Asmaul Husna. Saya rasa cukup di pertemuan sebelumnya saya sudah bahas itu. Ada 10 keutamaan. Sekarang kita langsung akan membahas tentang, kalau cukup waktunya, kita akan bahas 3 langsung. Pertama Allah, kedua Ar-Rahman, ketiga Ar-Rahim. Nah, kenapa kita bahas Allah? Tentu ini nama yang paling mulia. Yang kedua, kenapa kita bahas Ar-Rahman? Karena nama yang paling mulia setelah Allah itu adalah Ar-Rahman. Kenapa kita bahas Ar-Rahim? Karena Ar-Rahim ini ada satu kaitan dengan Ar-Rahman yang tidak bisa dipisahkan. Nah, makanya kita bahas 3 ini. Kalau jika memungkinkan waktunya cukup, kita bahas 3. Nah, ibu-ibu semua, kita sering menyebut nama Allah, Allah ya. Lantas apa Allah itu sebenarnya? Para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan kata Allah itu berasal dari kata apa.
Sebagian ulama mengatakan kata Allah itu berasal dari kata al-ilah. Ilah itu artinya Tuhan yang disembah. Ilah itu artinya ma'bud yang disembah. Tapi ada sebagian ulama yang lain justru Allah itu tidak berasal dari kata apapun. Ini perbedaan pendapat ulama. Kenapa tidak berasal dari kata apapun? Kalau Allah itu berasal dari kata ilah, Allah itu turunan dari kata yang lain, maka seolah-olah nanti ada ilah-ilah yang lain selain daripada Allah. Itu selain pendapat ini bantahan. Makanya bagi sebagian ulama, Allah itu berasal dari kata apa? Allah itu tunggal, tidak berasal dari kata apapun. Nah, kalau saya lebih berpendapat seperti ini. Allah itu tidak berasal dari kata apapun, Allah itu ya Allah. Nah, lantas bagaimana kita bisa memahami Allah kalau begitu? Ibu-ibu semua, kunci memahami Allah itu tentu Al-Quran. Al-Quran sudah dengan ringkas, padat, tapi maknanya begitu mendalam, sudah menjelaskan bagaimana kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surat Al-Ikhlas ayat pertama. Ibu-ibu semua, Bapak Ibu kalau ditanya apa Allah itu, jawabannya ini. Kenapa? Karena kan surat Al-Ikhlas itu asbabun nuzulnya seperti ini hadirin. Dulu kan orang-orang kafir Quraisy itu mereka punya sembahannya masing-masing. Bahkan setiap suku kabilah punya sembahan patungnya masing-masing. Ada Hubal, ada Uzza, ada Lata, ada Manat. Masing-masing mereka punya patungnya masing-masing. Bahkan termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pun mereka menjelmakan Tuhan-Tuhan mereka itu dalam bentuk patung. Tidak kalah, Ahlul Kitab pun mereka punya patung masing-masing. Nah, datang Nabi Muhammad SAW bawa ajaran. Yang heran, kata orang-orang kafir Quraisy, setiap agama ajaran itu bawa patung sembahannya masing-masing. Nabi Muhammad anak kemarin sore bawa ajaran, gak bawa Tuhannya. Mana Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad? Akhirnya mereka datang kepada Muhammad. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, hei Muhammad, insib alaina rabbak. Ini asbabun nuzulnya surat Al-Ikhlas. Mereka mengatakan, Muhammad, tolong jelaskan Tuhanmu seperti apa? Seperti apa? Karena di Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy itu, ibu-ibu semua, ada yang terbuat dari tembaga, ada yang terbuat dari emas, bahkan ada yang terbuat, mereka buat dari roti. Mereka buat patung berhala-berhala itu sesuai dengan kehendak mereka. Mereka heran, Nabi Muhammad itu Tuhannya terbuat dari apa? Mereka tanyalah. Nah, hadirin, ibu-ibu semua, turunlah kemudian surat Al-Ikhlas. Sebagai jawaban, surat Al-Ikhlas itu ringkas, padat, tapi membantah semua keyakinan orang-orang kafir Quraisy, bahkan keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika itu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini ibu semua, kalau dalam Al-Quran ada kata qul, ya, kan banyak tuh. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Pokoknya kalau lagi sholat, imam baca qul, makmum atoh ibu bukan. Qul tos dan alhamdulillah. Padahal qul uhiya ilayya baca surat Al-Jin panjang. Belum tentu setiap qul diawali qul al-ikhlas al-falaq an-nas. Nah, kalau ada qul kata para ulama itu isyarat dari Allah supaya Nabi Muhammad benar-benar memperhatikan apa yang hendak disampaikan. Kemudian Allah ingin menyampaikan satu pesan yang sangat penting. Qul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad. Dilihat kalimatnya. Kata para ulama, sebenarnya ibu-ibu semua, kalaupun tidak menggunakan kata huwa pun sebenarnya maknanya cukup. Contoh gini, Qul Allahu ahad.
Lantas kenapa pakai kata huwa? Dalam bahasa Arab, kalau orang ingin memuliakan seseorang itu, ibu-ibu semua, itu tidak langsung disebut namanya. Contoh misalnya, di pinggir saya, contoh misalnya ada Bapak Ahmad. Saya tidak mengatakan Ahmad, tapi kalau orang Arab ingin memuliakan, mengagungkan, ternyata Ahmad ini misalnya dia itu tokoh pejabat, tokoh masyarakat, maka saya akan mengatakan huwa Ahmad. Kata huwa itu adalah penghormatan, pengagungan sebagai bentuk kemuliaan. Makanya ditambahkan kata huwa. Makanya kata para ulama, huwa itu maknanya lita'zim, untuk mengagungkan, memuliakan sesuatu. Ini indahnya bahasa Al-Ikhlas. Qul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa. Ini jawaban kalau kita ingin memahami apa tafsir Allah, apa makna Allah. Allah itu ahad. Nah, ini jawabannya. Ibu-ibu semua, ini kalau para santri di pesantren itu belajar apa makna tanwin. Diperhatikannya kalimat ahadun itu ada tanwinnya. Ahadun. Ini ada spidol nggak, Pak? Ini saya biar tergambarkan. Ada? Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada ya. Nah, ini saya gambarkan supaya atur menuju. Nanti. Nah, ada. Nah, ibu semua, ini kalimat ahadun. Nah, ya, ahadun. Ini perhatikan. Kalimat tanwin. Ahadun itu dalam bahasa Arab, kalau diungkapkan tanwin, pertama itu maknanya sama. Jadi selain dengan kata huwa, tanwin itu pun sama kata para ulama tafsir, itu lita'zim, untuk mengagungkan sesuatu. Orang Arab biasanya menggunakan tanwin. Ini pertama. Jadi esanya bukan sembarangan. Esanya sangat agung sekali. Esanya sangat mulia sekali. Itu tanwin, makna yang pertama. Makna yang pertama, dia itu agung. Itu tanwin. Yang kedua, kenapa diungkapkan dengan tanwin? Tanwin itu, kata anak santri, itu dalam ilmu nahwu dasar, itu punya sifat yaitu nakiroh. Nakiroh itu maknanya umum. Jadi selain banyak agung, tanwin itu maknanya umum. Ya. Yang pertama, agung. Kedua, maknanya umum. Ahadun. Apa maksudnya? Qul huwallahu ahadun. Pakai tanwin. Katakanlah Allah, dia itu esa. Apa makna esa ini, ibu-ibu semua? Dalam kitab-kitab tafsir, para ulama menjelaskan Allah itu esa dalam perbuatannya, dalam sifatnya, dalam zatnya. Jadi Allah itu umum dalam hal apa? Apapun perbuatan. Dalam hal apa? Sifatnya. Dalam apa? Zatnya. Dalam apa? Kemuliaannya. Apalagi kekuasaan. Karena ahadun ini maknanya adalah umum, nakirah, maka apapun sifat yang mulia disandarkan kepada Allah, dialah Allah. Allah itu esa dalam perbuatannya. Tidak ada yang bisa mengatur perbuatan Allah. Nih Allah yang ini. Allah. Dalam sifat-sifatnya, seluruh nama Asmaul Husna nanti yang kita pelajari, ibu-ibu semua, Allah itu Rahman, Rahim, Malik, Kudus. Allah Maha Raja, rajanya apa? Ahad, esa. Hanya Allah yang
Maha Raja di Raja gak akan ada yang sama dengan Allah. Itu makna ahad. Kalau nanti kita belajar tentang Allah itu Al-Aziz, Allah Maha Perkasa, tidak ada yang Maha Perkasa kecuali hanya Allah. Allah ahad. Kalau nanti Allah kita pelajari misalnya Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun, tidak akan ada kita menemukan yang Maha Pengampun sangat sayang kecuali besarnya kasih sayang Allah yang Esa Ahad. Nah, seluruh nama 99 nama itu sudah mencakup dalam kalimat ahad. Wallahu ahad, dialah yang Esa. Tentu yang paling utama Esa dalam artian hanya satu-satunya nama Allah ini yang layak untuk disembah, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, 99 ini. Meskipun saya sudah sampaikan ya, Bapak Ibu semua yang ikut pertemuan sebelumnya tentang Asmaul Husna, nama Allah itu terbatas 99 tidak? Nah, betul sekali. Nama Allah itu tidak terbatas 99. Lantas kenapa Ustaz ada 99? 99 itu batasan yang disebutkan Nabi. Kalau kita mempelajari 99 nama yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan mendapatkan keistimewaan tadi, dakhala jannah. Meskipun itu bukan batasan, Bapak Ibu semua. Nah, qul huwallahu ahad. Dalam perbuatannya, sifatnya, zatnya, kemuliaannya, kekuasaannya, dia itu Esa. Ayat pertama ini, ibu-ibu semua, itu seolah-olah sedang membantah. Kan tadi ya, orang-orang kafir Quraisy, mereka punya Tuhan-Tuhan yang terbuat dari tembaga, dari emas, dari batu mereka buat. Mereka bertanya, Muhammad, Tuhanmu itu seperti apa? Ayat ini sedang membantah. Kalau Allah itu ahad, maka Allah itu tidak terbuat dari apapun. Gak akan mungkin ada Allah yang Esa terbuat dari tembaga, dari batu. Allah dibuat-buat, misal disembah-sembah, terbuat dari emas. Kalau misalnya Allah terbuat dari emas, masih ada emas-emas yang lain. Mas Joko, Mas Parno, Mas Parpono. Kalau Allah terbuat dari batu, masih ada batu-batu yang lain. Allah itu Esa, zatnya gak sama, gak akan ada satu makhluk pun atau penguasa manapun zatnya yang sama dengan Allah, gak akan ada. Karena Allah itu ahad, dari zatnya Esa. Termasuk kalau setiap kabilah punya Tuhan masing-masing disembah. Ini Tuhannya Hubal, ini Tuhannya Manat, ini Tuhannya Lata. Bahkan Yahudi, bahkan Nasrani pun punya Tuhannya masing-masing. Maka Tuhan yang satu ini ahad. Hanya Tuhan yang ini yang layak disembah, bukan Tuhan-Tuhan kalian. Jadi ayat pertama pun, ibu-ibu semua, orang Arab Quraisy ketika itu faham. Nabi Muhammad sedang menyampaikan Qul huwallahu ahad, sedang membantah keyakinan mereka yang baik disembah itu bukan Tuhan-Tuhan kalian, tapi Tuhan yang ini, Allah. Dengan ayat yang pertama saja, Qul huwallahu ahad. Apalagi ditambah nanti ayat selanjutnya dibantah lagi, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah di ayat kedua, pertama diulang lagi kalimat Allahnya. Padahal sebenarnya dalam bahasa Arab itu bisa, Bu. Misalnya gini, Qul huwallahu ahad, huwa as-somad. Pakai kata huwa lagi sebenarnya bisa. Kenapa diungkapkan kata Allah lagi? Biasanya orang ingin mengagungkan sama memuliakan, itu diungkap namanya dua kali. Misalnya saya bilang Pak Ahmad, dan itu yang saya hormati. Kemudian saya bilang lagi Pak Ahmad. Saya bilang lagi, nama diulang-ulang itu keagungan. Ya, sudah diungkapkan dengan kata huwa, pengagungan. Ahadun, pengagungan lagi. Disebutkan lagi namanya Allah di ayat kedua, pengagungan. As-somad. Nah, ibu-ibu semua, kalau ayat pertama diakhiri dengan tanwin Allahu ahadun, kalau ayat yang kedua dengan alif lam.
Apa makna alif lam itu? Alif lam itu maknanya banyak sekali. Nah, tapi untuk yang ini, para santri di ilmu dasar pun tahu alif lam itu maknanya ma'rifat. Ma'rifat itu maknanya khusus. Kalau yang ini umum, yang ini khusus. As-somad, tempat bergantung. Qul huwallahu ahad, kata Nabi. Katakanlah dia esa. Yang ini, Allah yang ini yang harusnya kalian sembah, itu bukan yang itu. Allahu ahad, yang sempurna perbuatannya, sifatnya, zatnya, kemuliaannya. Allah as-somad, dan Allah yang ini as-somad, khusus tempat bergantung. Bukan Tuhan yang itu, bukan yang itu, bukan yang ini, tapi harusnya yang Allah yang ini, yang tempat menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Nah, Allah sadarkan nih, dengan ayat kedua ini membantah seluruh keyakinan orang-orang kafir Quraisy, Bapak Ibu semua, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang harus jadikan tempat bergantung, mengadu, meminta, berdoa. Bukan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu, tapi yang ini, yang khusus yang ini. Makanya pakai alif lam. Alif lam itu maknanya khusus. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kenapa ayat ketiga ini disampaikan? Karena ibu-ibu semua, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahkan orang-orang kafir Quraisy, mereka di antara keyakinan mereka, Allah itu punya anak. Mereka mengatakan seperti itu. Kayak di surat, atau bahasa lupa ayat berapa. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qawluhum bi afwahihim يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Juz ke-10. Apa kata mereka? Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu ibnullah, putra Allah. Jadi orang-orang Yahudi punya keyakinan Allah itu punya anak namanya Uzair, anak laki-laki. Wa qalatin Nasara, orang Nasrani pun gitu, Al-Masihu ibnullah. Al-Masih itu putra Allah. Orang-orang kafir Quraisy sama punya keyakinan, cuman kalau orang Yahudi, orang Nasrani itu punya keyakinan Allah punya anak laki-laki. Kalau orang-orang kafir Quraisy, Allah itu punya anak perempuan. Siapa? Ya para malaikat. Jadi malaikat itu dianggap sebagai anak perempuan. Bapak Ibu semua, kalau Allah itu punya anak, berarti itu menunjukkan Allah itu kebergantungan. Nah, maka dibantah. Lam yalid wa lam yulad. Ayat ketiga ini sedang membantah keyakinan kalau Tuhan yang kalian sembah dan kalian yakini itu punya anak, maka itu adalah kecacatan bagi Allah. Allah itu cacat karena Allah itu punya anak. Dan termasuk Allah itu tidak diperanakan. Kalau Allah punya anak, nanti orang punya anggapan Allah pun dilahirkan dari zat yang lain. Nah, maka lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Sedang membantah keyakinan orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Quraisy, keyakinan mereka bahwa Allah itu punya anak. Dan ditutup kemudian cuma 4 ayat, Bu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu zat pun yang bisa, jangankan lebih dari Allah yang ini, setara pun gak akan ada yang setara kekuasaannya, yang setara kemuliaannya, yang setara sifat-sifat muliaannya, yang setara perbuatannya, yang setara zatnya, gak akan ada. Karena hanya Allah yang ini yang layak disembah. Makanya ibu semua, di luar biasanya surat Al-Ikhlas, diperhatikannya, ketika ditanya orang Nabi ingin menjelaskan siapa Allah itu, cukup dengan 4 ayat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Indah sekali tadi, ibu-ibu semua. Jawabannya ringkas, padat, tapi sudah mencakup seluruh keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Arab kafir Quraisy dahulu, bahkan orang Yahudi, bahkan orang-orang Nasrani. Itu cukup dengan 4 ayat ini. Apalagi ditambah di setiap akhir, lihat Bu, dal, 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 dal. Ibu-ibu semua, kalau saya tantang hari ini, ibu, bapak semua buat 4 kalimat, ya, untuk menjelaskan tentang keyakinan. Misalnya, keyakinan 3 agama, tapi dengan 4 kalimat saja, spontan dan ringkas, tapi padatnya, maknanya sangat padat, tapi kalimatnya indah. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Nabi Muhammad ketika ditanya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Hanya 4 ayat. Ini mukjizatnya Al-Quran. Hanya 4 ayat. Ringkas tapi sudah membantah semuanya. Dalam ilmu balaghah, keindahan bahasa Arab, kalau ada kalimat di setiap akhir kalimat itu ditutup dengan huruf-huruf yang sama, kan semuanya huruf dal kan? Dal, dal, dal itu namanya sajak. Di antara keindahan bahasa Arab. Saja. Dan itu gak mudah buat seperti itu. Tanya para sastrawan kalau buat puisi, atau para ahli orang buat lagu, ingin membuat lagu di setiap akhir katanya dengan misalnya vokal atau konsonan yang sama, itu gak mudah Bu. Itu bisa berjam-jam orang buat, atau bahkan berhari-hari karena ingin indah. Orang bisa saja akhirnya setiap hurufnya, akhir kalimatnya sama, tapi belum tentu maknanya begitu mendalam. Orang bisa buat begitu mendalam maknanya, tapi belum tentu kalimatnya indah. Nah, Al-Quran itu punya itu semua. Ditanya langsung jawab. Nah, ibu-ibu semua, makanya ketika ditanya tadi ya, siapa Allah itu? Ini tafsirnya. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Makanya para ulama sepakat, ibu-ibu semua, nama Allah itu adalah nama yang paling agung dari seluruh nama-nama Allah. Jadi ibu kalau bertanya, lebih mulia mana Ar-Rahman dengan Allah? Allah. Lebih mulia mana ada Ar-Rahim? Allah. Karena dalam kalimat Allah itu sudah mencakup seluruh nama, 99 nama Allah. Ada dalam kalimat Allah. Nah, ini perhatikan penjelasan di halaman ke-6. Penjelasan dari Syekh Uqail Hussein. Ini saya punya kitab beliau. Beliau penulis kitab Mausu'ah Asma'illah Al-Husna. Jadi ensiklopedi tentang makna Asma'ul Husna. Apa kata beliau? Amma Allah Ta'ala fahuwal ismul a'zam al-mutlaq. Ini saya sengaja ibu-ibu semua supaya orang kalau ingin bertanya dari mana referensinya makna ini, banyak para ulama sudah sejak dulu para ulama kita menulis kitab-kitab tentang Asmaul Husna. Ya. Kata beliau, Allah itu adalah ismul a'zam al-mutlaq, nama yang paling agung secara mutlak. Gak ada lagi nama yang paling mulia kecuali Allah. Makanya ibu-ibu semua satu waktu misalnya kita ingin menyebut nama Allah, kita tidak tahu nama-nama Allah yang lain, nama Allah pun sebenarnya cukup. Karena kalimat Allah itu mencakup seluruh sifat-sifat yang Allah miliki. Itu Allah. Alladzi la yaktasiru ala sifat, bahwa kalimat Allah itu tidak terbatas pada sifat-sifat tertentu. Nanti kalau sifat-sifat yang lain, nanti insya Allah kita akan bahas, itu terbatas pada sifat-sifat tertentu. Misalnya Ar-Rahman, kecenderungannya apa? Ar-Rahim, kecenderungannya apa? Atau Al-Jabbar, kecenderungannya apa? Tapi kalau Allah itu gak ada kecenderungan pada satu sifat tertentu. Semua sifat mulia Allah miliki. Au khasiyatin wahidatin, atau kepada satu kekhususan ganda. Bal huwa alladzi ta'addada fi sifat. Kalimat Allah itu mencakup berbagai sifat-sifat alladzi yatadammanuha, yang dikandung dalam seluruh nama Asmaul Husna.
wa yahtawiha fi asma'ihi al-husna, maka kalimat Allah itu sudah mengandung seluruh nama Asmaul Husna ada dalam kalimat Allah. Wallati inna udduha la nuhsiha. Kalau kita ingin menghitung, sebenarnya kita turunkan Bapak Ibu semua, dalam kalimat Allah itu ada apa saja misalnya. Ya. Dalam kalimat Allah itu ada apa saja? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Terus la nu'udduha, kita gak akan pernah sampai kapanpun bisa menemukan batas makna Allah itu sampai apa. Gak akan pernah. Karena begitu sempurnanya Allah, siapapun yang membahas kalimat Allah itu sampai kapanpun tidak akan pernah habis, tidak terbatas. Makanya kenapa di dalam Al-Quran ini kata Syekh di surat ini, di ayat ini, ayat masyhur sekali, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallah, nikmatallah la tuhsuha. Diperhatikan kalimat ini. Dalam Al-Quran, jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat sebenarnya itu sesuatu yang terhitung, Bu. Saya contohkan ya. Ini, mohon maaf, air minum ini kira-kira nikmat Allah bukan, Bu? Nikmat Allah. Iya, saya coba minum dulu ya. Ini contoh nikmat Allahnya. Bismillah. Nah, kira-kira, Bu, air teh yang saya pegang ini terbatas tidak terbatas? Terbatas. Dia terbatas satu cangkir. Satu cangkir kan? Sebenarnya nikmat Allah itu terbatas. Nikmat itu terbatas. Mohon maaf. Nikmat itu terbatas. Air bisa dibatasi. Ada satu cangkir, satu ember, satu galon. Nikmat itu sebenarnya terbatas. Atau misalnya kita punya emas. Emas itu sebenarnya terbatas. Mungkin 1 kilo, 2 kilo, ada 1 ton. Itu terbatas. Tapi kenapa nikmat dalam ayat ini menjadi tidak terbatas? Karena kata para ulama, ketika kalimat nikmat ini sesuatu yang terbatas, ini itu terbatas. Kata nikmat itu terbatas. Tapi ketika disandarkan kepada kalimat Allah yang maknanya tidak terbatas, maka nikmat itu menjadi tidak terbatas. Ketika nikmat itu disandarkan kepada Allah, karena nikmat itu Allah yang memberikan, karena Allah itu sesuatu yang tidak terbatas, yang agung, yang kalimat Allah itu mencakup seluruh nama Allah, karena disandarkan kepada Allah, maka nikmat yang Allah turunkan menjadi tidak terbatas. Karena Allah yang punya sifat yang tidak terbatas. Makanya kalau Allah ingin ditafsirkan, sampai kapanpun sebenarnya tidak akan mampu menafsirkan kalimat Allah. Kan begitu luasnya. Nah kemudian Allah akhirnya jelaskan. Allah turunkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah kenalkan nih, kalau Allah kalian ingin mengenalku, pelajari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Rabbul Alamin, Al-Quddus, As-Salam. Itu diantara cara kita mengenal Allah. Tapi itu bukan berarti membatasi Allah. Makanya saya sudah sampaikan, kalau 99 ini bukan batasan nama dan sifat Allah. Ya, itu jadi bukan batasan. Karena Allah itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Nah, ibu-ibu semua, ini baca ayatnya di dalam ayat Al-Hasyr ayat 23 sampai 24. Halaman ke-6 sama tadi ya. Makanya ini ayat yang sering dibaca oleh para khatib. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu
Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ketika Allah ingin menjelaskan huwallah, dialah Allah, la ilaha illahu, tidak ada sembahan kecuali hanya dia, Allah. Siapa Allah itu? Allah jelaskan, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, bahkan seluruh nama-nama. Makanya lihat di selanjutnya, Subhanallahi amma yusyrikun, Wallah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, lahul asma'ul husna. Seluruh nama-nama Allah yang mulia, Al-Husna, bahkan Husna itu kemarin saya sampaikan sebenarnya bukan nama-nama yang mulia, tapi nama-nama yang paling mulia. Husna itu bukan yang mulia, tapi yang paling mulia. Karena dalam bahasa Arab, ibu-ibu semua, kemarin saya sampaikan ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ingin mengungkapkan paling besar, itu ungkapannya akbar. Makanya Allahu Akbar. Kalau besar bahasa Arabnya kabir, betul. Kabir, ya. Paling kecil asghar. Kalau bahasa Arabnya kecil, sogir, betul ya. Itu sogir. Nah. Begitu pula baik-baik itu dalam bahasa Arab hasanun, paling baik ahsan. Nah, lalu Ustaz, kenapa diungkapkan dengan husna? Apa bedanya ahsan dengan husna? Nah, kalau husna, kemarin sudah dijelaskan ya. Ahsan itu dalam bahasa Arab untuk mudzakkar, laki-laki. Kalau husna itu isim tafdil yang menunjukkan paling untuk muannas. Kenapa muannas, Ustaz? Karena asma. Nah, dalam bahasa Arab, kalau ada bentuk jamak, maka sifat yang diperlakukan kepada jamak itu bukan dengan mudzakkar, tapi ini al-asmaul husna. Maka nama-nama yang paling baik. Husna itu artinya yang paling baik, tapi muannas. Sedang Ustaz husna berarti perempuan atau muannas. Nah, itu asmaul husna, ya, itu nama-nama yang paling mulia. Nah, ibu-ibu semua, ayat ini kata para ulama menjelaskan bahwa dialah Allah, seluruh nama-nama yang mulia, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, bahkan seluruh nama-nama yang paling mulia itu ada dalam kalimat Allah. Makanya Allah itu adalah kalimat yang paling mulia. Itu Allah. Baik ibu-ibu semua, nah itu kalimat yang pertama. Allah, ya. Sekarang kita masuk yang kedua, Ar-Rahman. Cukup ya, kita lanjutkan dulu sedikit Ar-Rahman. Nah, ini kita tambah Ar-Rahman sedikit mungkin. Ini sampai jam berapa pengajiannya? Sebelum zuhur. Ini cukup. Ya, ini kita Ar-Rahman saja, kayaknya Ar-Rahim gak akan cukup ya. Baik, mungkin 10 sampai 15 menit lagi kita dibahas ini Ar-Rahman. Nah, ibu-ibu semua, dibuka halaman ke-7. Halaman ke-7 ada ayat Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat 110. Ayat ini jadi dalil kata para ulama, nama Allah yang paling mulia setelah Allah apa? Nah, Ar-Rahman. Allah berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman,
katakanlah, serulah Allah atau awidur rahman. Allah menyebutkan nama-nama Allah yang banyak itu, yang disebutkan dalam ayat ini Ar-Rahman. Bahkan ada satu surat khusus namanya surat Ar-Rahman. Ini nama Allah yang paling mulia setelah Allah. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna, nama apapun yang kalian seru, maka milik Allah lah nama-nama yang paling terbaik. Nah, apa Ar-Rahman itu, ibu-ibu semua? Kalau dalam bahasa Arab, nih, orang dia marah, bahasa Arabnya godibun. Ya, ini artinya orang dia marah. Tapi kalau dia pemarah, Bu, pokoknya masih utik-utik ambek, Tuhan ambek, gede ambek. Nah, bahasa Arabnya bukan godib, tapi polanya fa'lan. Harus ikuti pola ini. Fa'lan. Ya. Maka godban, betul. Godban. Ada orang itu, dia itu sayang. Dalam bahasa Arab, rohi. Ya, tapi kalau dia sangat sayang sekali, sangat penyayang, maka diungkapkannya rahman. Nah, rahman. Ini rahman. Kenapa Allah disebut Ar-Rahman? Karena Allah itu sangat penyayang sekali. Sangat sayang sekali. Itu Ar-Rahman. Nah, apa Ar-Rahman itu? Ini kata Imam Al-Baghawi. Ini ibu-ibu semua perhatikan. Di halaman ke-7. Imam Al-Baghawi mengatakan Ar-Rahman itu berasal dari kata rahmah. Kasih sayang. Nah, apa kasih sayang itu? Nih, kata Imam Al-Baghawi. Jadi kalau sering kita ya, ibu-ibu semua, semoga diberi rahmat oleh Allah. Semoga dilimpahi rahmat. Bahkan ada Bapak Rahmat. Apa rahmat itu? Semoga dilimpahi rahmat. Nah, rahmat itu, kata beliau, itu akar kata dari rahmat. Tarku uqubatin man yastahiquha wa isda'ul khair ila man yastahiqu. Ini kata Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ketika Allah tidak menyiksa hambanya yang layak disiksa, dan Allah terus memberikan nikmat kepada hamba yang tidak layak diberikan nikmat. Saya ulangi lagi ya, supaya paham. Apa Ar-Rahman itu? Rahmat itu ketika Allah tidak menyiksa seorang hamba yang layak disiksa, dan Allah terus memberikan nikmat kepada seorang hamba yang tidak layak diberikan nikmat. Ibu-ibu semua, kalau saya ingin tanya ya, Bu, kira-kira kita ini punya dosa nggak? Punya. Sedikit, banyak? Banyak sekali, Bu. Banyak sekali atau luar biasa sangat banyak? Tapi saya mau tanya, sampai hari ini Allah menyiksa kita nggak? Itulah rahmat Allah. Itu kasih sayang Allah. Meskipun banyak kita berbuat dosa, Allah tidak menyiksa kita. Ibu semua, kalau saya tanya, pernah nggak satu waktu kita malas beribadah? Pernah, sering, Bu? Sering atau sangat sering sekali? Jujur ya, udah malas, Bu. Sholat subuh bangun tuh ada sebenarnya ya, tabiat manusia tuh malas. Itu tabiat manusia. Tapi sampai hari ini ibu dikasih rezeki sama Allah, dikasih nikmat sama Allah, itu rahmat Allah. Berapa kali kita malas beribadah, tapi Allah terus memberikan nikmat, itulah rahmat Allah. Saya buat analogi ibu-ibu semua. Kalau satu waktu ada seorang karyawan, ya, dia bekerja di satu perusahaan. Kemudian karyawan itu kerjanya malas-malasan, seringkali gak masuk. Kalaupun datang masuk kerja agak benar. Kira-kira orang yang seperti ini diapakan, Bu? Pasti dipecat, di PHK. Tapi mohon maaf ya, tolong kita lihat, Bu, di dunia ini. Orang yang bermaksiat kira-kira sedikit, banyak? Banyak.
Orang yang bermaksiat itu, dia sering berbuat dosa, tapi kira-kira tetap diberi rezeki nggak sama Allah? Itulah rahmat Allah. Kalau Allah punya sifat tadi, seorang karyawan pecat, kayaknya di dunia ini tidak akan tersisa manusia. Itu rahmat Allah. Itu Ar-Rahman itu. Nah, makanya ini kata Syekh Uqil, apa Ar-Rahman itu? Alladzi rahimaka fata khalqi, Allah yang menyayangi seluruh makhluknya tidak terkecuali. Mau dia kafir, mau dia fasik, mau dia munafik, itu Ar-Rahman. Allah beri nikmat, itu Ar-Rahman. Jangan protes makanya. Satu waktu misalnya, Ustaz dia mah tarang sholat tapi nah usahanya lancar. Itu rahman Allah. Itu kasih sayang Allah. Yang Allah tidak kecualikan kepada siapapun. Nah, awsa'a alaihim fi rizqihim, kata ini Syekh Uqil Husain, maka Ar-Rahman itu yang Allah meluaskan rezekinya kepada siapapun Allah berikan itu. Meskipun kepada orang yang kafir sekalipun Allah beri rezeki itu. Nah itu Ar-Rahman. Ini makanya ibu-ibu semua, Ar-Rahman ini sebagai isyarat begitu luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam satu hadis, ini betapa luasnya kasih sayang Allah ya. Di dalam hadis qudsi. Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail. Allah membentangkan tangannya di malam hari liyatuba musii'un nahar, agar orang-orang yang berdosa di siang hari itu bisa bertobat di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari liyatuba musii'ul lail, kalau ada orang yang berbuat dosa di malam hari Allah tunggu di siang harinya supaya dia bertobat. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari nanti terbit dari barat sudah tidak ada lagi kesempatan. Ibu bapak semua, malam siang Allah membuka tobatnya, membuka pintu tobatnya kepada siapapun yang berbuat dosa. Itu menunjukkan luasnya Rahman, kasih sayang Allah yang sangat tidak terbatas. 24 jam Allah siap menerima tobat seorang hamba. Itu karena Rahman Allah, kasih sayang Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi ini di halaman ke-8, Innallaha lamma qadal khalqa, dulu ketika Allah sudah menciptakan seluruh makhluk, kata indahu fawqa arsy, Allah menulis di sisinya, di atas arasy ada satu tulisan. Allah menulis satu tulisan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguh kasih sayangku itu lebih dahulu datang daripada murkaku. Kasih sayang Allah lebih besar daripada siksanya. Buktinya apa? Kita hari ini, Bu. Kalau setiap dosa itu harus ada balasan siksa, seharusnya kita ini sudah musnah, Bu. Kalau setiap dosa. Kalau setiap dosa itu harus menghadirkan siksa, kita ini harusnya sudah tidak ada. Makanya kata Allah sudah tulis dulu sejak dulu di atas arasy, kasih sayangku lebih dahulu datang daripada murkaku. Kasih sayang Allah. Ini luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah, hadirin ibu semua, itu wujudkan ada satu surat khusus tentang Ar-Rahman. Ya, Allah sedang menjelaskan apa wujud Ar-Rahman Allah. Ar-Rahman 'allamal Quran. Al-Quran itu wujud Ar-Rahman Allah. Semua ayatnya, setiap hurufnya wujud Ar-Rahman Allah, kasih sayang Allah. Makanya ibu gak ada sebenarnya pahala yang paling besar kecuali pahala dengan Al-Quran, Bu. Pahalanya besar sekali. Saya sering menganalogikan seperti ini, Bu. Kan kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa orang yang membaca Al-Quran, itu setiap satu huruf ada 10 kebaikan, kan? Setiap satu huruf itu ada 10 kebaikan, 10 pahala. Kira-kira ibu-ibu semua, kalau semua ayat Al-Quran kita baca, kira-kira berapa pahala yang Allah berikan? Satu huruf ada 10 pahala. Al-Quran itu berapa surat? 114. Berapa ayat?
Pokoknya mah 6.000 sekian. Para ulama beda-beda. Anggap 6.000. Berapa huruf? Ada beberapa riwayat yang mengatakan ada 2 juta huruf. Anggap saja. Jangankan 2 juta, Bu. Anggap saja misalnya 1 juta huruf dalam Al-Quran. Ini meskipun ini beda-beda pendapat. 1 juta. Kira-kira kalau 1 huruf itu 10 kebaikan dan di dalam Al-Quran ada 1 juta saja, 1 juta huruf. Kira-kira pantasnya, biasanya orang itu kalau sama pahala gak tergambar, kalau sama duit tergambar. Kira-kira 1 pahala, 1 kebaikan itu cocoknya berapa? Allah itu berapa hargakan? Sok 1 rupiah. Ibu badai nawar sabaraha. 1 pahala pantasnya Allah ngasih berapa? 2.000 kira-kira pantas itu. Parkir waino 3.000 di kota itu. Parkir. Ini mah anggap saja kalau 1 huruf itu, anggap saja misalnya 1.000 rupiah, anggap meskipun tidak pantas, Allah pemilik jagat alam semesta ngasih 1 kebaikan cuma 1.000 perak, itu gak pantas. Tapi orang hitung-hitungan 1.000 ya. 1.000 setiap 1 huruf. Ya, 1 huruf. Sedangkan di dalam Al-Quran anggap saja misalnya ada 1 juta. Berarti berapa yang Allah hendak berikan kepada kita? 1 juta dikali 1.000 dikali 1 juta. 1 miliar. Ibu bapak semua setiap kali membaca saja, belum tadabbur, belum mengamalkan, itu Allah siapkan 1 itu 1 kebaikan. Kan kata Nabi 10 kebaikan berarti 10 miliar. Ibu-ibu kalau di sini saya bewarakan ibu-ibu, siapa yang khotam Al-Quran saya kasih 10 M. Wah pasti lomba. Pasti lomba. Itu berkahnya Al-Quran. Ar-Rahman allama Al-Quran. Al-Quran itu diantara bentuk kasih sayang Allah. Yang setiap 1 hurufnya banyak pahalanya sekali. Untuk menghapus dosa, mengangkat derajat kita. Itu Al-Quran. Belum lagi isinya, maknanya, konsep akhlaknya, konsep pendidikannya, konsep politiknya. Itu diantara kasih sayang Allah itu adalah Al-Quran. Khalaqal insan. Ibu semua, ini ayat menjawab kenapa Allah menciptakan kita. Kan mungkin biasanya ayat yang suka digunakan adalah ayat tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu alasan kenapa Allah menciptakan kita, karena kita untuk beribadah. Ini ayat selanjutnya. Kenapa Allah menciptakan kita? Khalaqal insan. Kenapa Allah menciptakan? Karena Allah Ar-Rahman. Allah itu ingin mewujudkan kasih sayangnya. Maka Allah ciptakan manusia supaya manusia itu mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi kalau ibu bapak semua, kenapa kalau ditanya kenapa Allah menciptakan kita? Karena kita ingin hendak disayangi oleh Allah. Karena Allah hendak memberikan kasih sayangnya. Makanya nikmat rezeki, ya, semuanya kebahagiaan itu adalah wujud dari Ar-Rahman Allah. Termasuk Allamahul Bayan. Allah yang menjelaskan penjelasan itu. Ini banyak penafsiran terkait dengan bayan ini. Apakah termasuk Nabi Muhammad? Ya. Nah itu bentuk Ar-Rahman. Nah ibu-ibu semua yang karena Allah, ini makna Ar-Rahman. Begitu mulia. Makanya dalam surat Al-Fatihah pun yang diingatkan kita itu ketika membaca surat Al-Fatihah, kan pertama Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama supaya kita mengenal nama Allah. Tadi Allah itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Yang kedua, kita supaya mengenal Ar-Rahman. Ada zat yang siap memberi rezeki kita, melindungi kita, menyayangi kita, siap terus memberikan nikmat kepada kita. Jangankan baca ayat-ayatnya yang lain, kita kalau sholat baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyebut nama Allah dan Ar-Rahman. Kita sedang beribadah kepada zat yang satu, punya sifat yang tidak terbatas, kekuasaan kemuliaannya. Dan kita sedang beribadah kepada zat Ar-Rahman yang siap menyayangi kita. Dan Allah itu sayangnya kepada kita lebih daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Lebih daripada itu. Kalau ada anak itu sangat disayangi. Biasanya apa yang diminta anak dikasih nggak Bu sama ibunya? Dikasih.
wah dijaga, disayang-sayang, dielus. Dan kasih sayang Allah itu lebih melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak. Kalau orang fahamu dengan Ar-Rahman saja, setiap sholat itu jadi terapi. Orang punya masalah seberat apapun, dia menyebut Ar-Rahman. Ada Allah yang menyayangi saya. Ada Allah yang menjaga saya. Ada Allah yang siap menyelesaikan masalah saya. Dengan mengucapkan Ar-Rahman saja. Apalagi menyebutkan nama Allah. Dia paham ada Allah yang punya segalanya sifat yang paling sempurna. Baik, nah ibu semua, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, kita bahas Ar-Rahim. Kenapa Allah sandingkan kata Ar-Rahim? Padahal Ar-Rahman Ar-Rahim itu satu akar kata yang sama dari kata rahmat. Tapi nanti apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Dan kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim itu dalam Bismillah itu disandingkan? Nah insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya. Supaya penasaran dari bahasa ini. Ya, Alhamdulillah. Baik ibu-ibu semua, Alhamdulillah. Nah itu bahasan Allah dan Ar-Rahman di siang kali ini. Nah, ini mulianya. Ini belum sampai nanti bahasan Asmaul Husna itu ada bagian yang penting namanya takholuk. Takholuk itu meneladani sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini yang diantara bahasan Asmaul Husna yang penting sekali. Karena kalau nama Allah dan Ar-Rahman ini nama yang mutlak itu milik Allah. Itu gak boleh kita ngasih nama ada kita cinta sama Allah namun ini Allah namanya gak boleh itu. Atau namanya Ar-Rahman itu sebenarnya gak boleh. Baiknya kalau ada nama Abdur Rahman. Jangan Ar-Rahman karena Ar-Rahman itu milik Allah. Mutlak. Ya, meskipun nanti ada nama-nama yang lain yang boleh digunakan oleh makhluk itu boleh. Seperti Ar-Rahim itu boleh. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab, hanya itu mungkin Bapak Ibu semua pada siang kali ini semoga bermanfaat, semakin mengenalkan kita kepada Allah, semakin dekat kepada Allah ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan semoga segala apa yang kita bahas ini menjadi ilmu dan amal soleh yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.